Baik, kembali lagi pemirsa bersama kami di program acara SIP, Sehat itu Perlu. Oke, tadi sudah kita bahas ya dok ya, mengenai apa sih medical check up itu, terus juga apa yang harus diperiksa ya. Habis ini dok, kita masuk ke segmen yang menarik sekali, yaitu adalah segmen mitos atau fakta. Oke. Biasanya kan di sini seperti yang sudah kita pernah bareng ya dok Iya, ya. boleh. Kita memecahkan mitos-mitos yang mungkin beredar di masyarakat gitu. Oke. Boleh kita mulai ya dok? Boleh, silakan. Oke. Mitos yang pertama, pemeriksaan mahal selalu lebih lengkap dan akurat dok. Ini gimana nih dok? Ini kalau menurut saya ya, ini mitos. Mitos ya, soalnya kan tergantung juga alat-alatnya juga ya. Kan kalau mau beda-beda ya anunya ini keakuratannya. Keakuratannya terutama kalau lebih pastinya kan ini dari pemeriksaan dasar ya, kayak pemeriksaan tekanan darah tinggi, berat badan, tinggi badan. Nanti itu kan masalah pemeriksaan yang mahal-mahal akurat itu kan kita nanti konsulkan lagi tuh ke dokter spesialisnya. Nanti kan juga kan belum pasti juga kan, nanti dicek lagi tuh sebulan, 2 bulan, 3 bulan kayak gitu. Biar lebih tahu lah lebih pasti. Contoh kayak penyakit ini cek SGOT, SGPT itu kan dicek lagi tuh per 3 bulan tuh biar lebih pastinya. Untuk fungsi hati ya dok. Fungsi hatinya atau penyakit fungsi ginjal kayak URCR kan nanti dicek terus tuh kan belum pasti juga awalnya, masih mitos lah istilahnya. Jadi jangan takut, jangan lah istilahnya gitu. Jadi sebenarnya nggak perlu terlalu mahal, yang penting sesuai keperluan ya dok ya. Keperluan, sesuai kebutuhan biaya juga gitu. Paling kan yang murah-murah aja lah, kayak cek tekanan darah tinggi, gula, itu kan sudah cukup itu sebenarnya kemana-mana gitu. Oke dok, kita lanjut ya dok ke mitos fakta yang kedua. Hasil pemeriksaan perlu dibaca bersama pola hidup sehari-hari. Nah ini gimana dok, mitos atau fakta dok? Hasil pemeriksaannya ya? Hasil pemeriksaan. Fakta ini, jadi biar tahu kita nanti hasil pemeriksaannya. Biar bisa ngatur lah istilahnya, ngatur pola makan, pola tidur, pola kegiatan fisik, kayak mau nurunin berat badan kan, contoh pasien-pasien obes itu kan biar tahu tuh hasilnya nanti gimana. Nanti tinggal dia ngatur olahraganya kehidupan sehari-hari, kemudian itu nggak boleh duduk berapa lama, kemudian itu dia jam tidurnya maksimal malam jam berapa, kemudian itu aktivitas fisiknya nanti sekitar jam berapa gitu. Kemudian orang-orang yang mau ini ngatur tekanan darah tingginya tuh walaupun masih normal-normal tetap dibaca sehari-hari gitu, biar tahu lah istilahnya, biar nggak nanti dicek lagi sebulan gitu. Baik ya, berarti salah satunya juga sebagai bentuk pencegahan tadi. Boleh selanjutnya dok, mitos atau fakta berikutnya. Satu hasil pemeriksaan menggambarkan kondisi pada saat itu. Ini mitos ini. Mitos ya dok? Iya. Oke langsung ya dok. Iya, mitos ini. Hasil pemeriksaan menggambarkan kondisi kan soalnya, pada saat ini. Kata-kata kan tadi yang saya bilang ya, orang yang mau medical check up itu kan mau yang mau tes masuk, mau persyaratan kerja gimana ya, jadinya itu kan masih nggak valid lah. Makanya itu sebenarnya itu dari sedari dini kalau mau medical check up. Kemudian itu kalau mau yang lebih pastinya lagi nanti kan dikontrol lagi tuh sebulan 2 bulan kayak tadi aku bilang pemeriksaan fungsi hati, fungsi liver kan dicek terus tuh berkala sebulan 2 bulan gitu. Jadinya masih mitos harus berkala lah istilahnya pemeriksaannya. Gitu. Jadi sebenarnya pemeriksaan itu bisa kita lihat angka sekarang, tapi nggak pasti ya dok ya? Nggak pasti. Bisa aja berubah sewaktu-waktu ya dok ya? Kayak tadi kan yang tensinya tinggi tuh, gara-gara pola dia begadang, minum kopi, makan cemilan. Ini nggak pasti juga gitu. Betul. Jadinya harus dicek lagi gitu. Berkala. Oke, kita lanjut ya dok ya ke mitos fakta yang keempat. Mitos fakta yang keempat, nilai normal memiliki rentang yang berbeda tiap individu. Nah itu gimana dok? Ini fakta mitos ini. Atau fakta? Fakta. Soalnya kan kalau kalian pernah belajar ya, kalau setiap individu itu berbeda-beda, terutama pada setiap usia ya, terutama usia 60 ke atas itu biasanya kan ada yang tensinya tinggi, kemudian gula darahnya gitu. Kemudian itu aku lupa itu. Oh ini
kan kalau kalian belajar waktu FK tuh kan ada usia segini penyakitnya ini, usia segini, atau kayak osteoporosis. Nah ini yang lebih gampangnya nih ya, kayak osteoporosis. Biasanya kan tuh pas pasien-pasien OA itu kan 60 ke atas. Nah, kan jarang pada yang usia-usia muda gitu. Ini fakta ini. Tergantung lagi dok ya. Ya tergantung lagi anunya apa pemeriksaannya. Tapi kan karena perkembangan zamannya jadinya ya ini kena semua juga gitu penyakitnya. Oke, berikutnya nih dok. Apa lagi? Oke, mungkin Zoom. Sebelum kita lanjut, kita open pertanyaan dari Zoom dulu ya. Sudah ada penanya kita nih dok. Sudah ada bergabung bersama kita. Halo. Selamat sore Mbak. Halo, tes. Ya, ada suaranya. Kedengaran. Ya, dengan siapa? Boleh tahu dengan siapa di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Kak, nama saya Putri Indah Lestari dari Tarakan. Oke, baik. Kak Putri boleh silakan. Izin bertanya ya Kak, ini seberapa sering kita harus melakukan medical check up dan medical check up apa saja yang harus dilakukan di usia 25 sampai 35 tahun? Pertanyaan yang bagus ini. Ini soalnya langsung relate banget dengan kita-kita yang masih muda ya dok. Bagi mbaknya juga kan mungkin kayak perasaan takut lah, was-was kelihatan. Mau tahu jadinya itu kalau mau medical check up itu sebaiknya sedini mungkin sih kalau bisa. Sedini mungkin. Nanti kan itu kan yang dicek itu paling ya pemeriksaan medikal yang dasar-dasar dulu lah, gak usah yang kayak lengkap-lengkap kayak MRI, CT scan, mungkin kayak ngukur tekanan darah, habis itu tinggi badan, berat badan itu pasti itu jasmani rohani lah istilahnya. Habis itu cek nadinya, suhunya, kemudian itu kalau mau lebih lagi ada pemeriksaan darah lengkap biasa aja bisa, bisa dari pemeriksaan urin lengkap itu biar tahu tuh kalau kita kena infeksi kencing atau kena batu ketahuan dari situ. Habis itu cek EKG itu ronsen itu, habis itu nanti secara berkala setiap sebulan, 2 bulan sekali gitu. Yang penting tergantung mbaknya niat atau enggak. Yang penting itu enggak takut istilahnya. Nggak usah takut, sama ada biayanya juga, sama nggak mahal juga kalau mau lengkap banget itu. Semakin banyak semakin mahal juga dong. Mahal juga. Dan juga kan nanti kan kalau misalnya ketahuan tuh penyakitnya itu bisa kita konsulkan ke spesialisnya. Contoh, betul. Misalnya gambaran ronsennya itu ada pembesaran jantung, nanti kita konsulkan ke dokter jantungnya gitu. Nanti kan setelah kita konsulkan dokter jantungnya, nanti kan bisa tuh minta rujukan lah istilahnya, jadi nggak perlu bayar lagi gitu. Bisa lanjutan dari itu ya dok? Iya. Gimana Kak Putri, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Sudah terjawab Bu, ya baik sekali jawabannya. Oke, terima kasih. Sama. Oke, jadi minimal banget ya dok ya, bisa lah periksa ke klinik atau ke puskesmas ya, minimal banget tekanan kayak gitu dok ya, tekanan, kemudian tinggi badan, kalau dokter berat badan tadi ya. Iya, dan juga nggak tahu ya kalau di sini ya masih belum ada kayak klinik atau puskesmas kalau di Jawa ya. Kalau di Jawa itu lebih murah tuh biasanya paket-paketnya tuh. Dalam paketan dok ya. Kalau di Jawa itu kan waktu di Malang itu kan nggak terlalu mahal lah kalau kayak di rumah sakit. Nah, kalau Tarakan tuh kayaknya ada tuh Tarakan itu klinik itu kalau nggak salah ya, sama puskesmas itu. Nah kemudian nih dok, kita lanjutkan aja ya dok ya ke mitos kita tadi ya dok. Berikutnya nih dok, semua orang cukup dengan satu jenis medical check up dok. Ini mitos atau fakta? Ini tergantung sih, biasanya kalau aku sih lebih ke mitos aja sih. Jadi tergantung individunya lagi ini sebenarnya. Contoh kayak pasien usia lanjut kan mau cek kesehatan, mau perpanjang SIM tuh biasanya tuh nanti kemana-mana itu cek tekanan darah tinggi, gula, kolesterol, nanti kita konsulkan, nanti itu bisa ke penyakit dalam, jantung. Nah kalau yang masih muda-muda nggak perlu, ya istilahnya jaga diri aja, jaga kesehatan gitu. Jadi harus bisa atur lah. Sebenarnya sesuai kondisi ya? Kondisi, benar, kondisinya. Oke dokter, kita lanjut ke mitos fakta yang ke-6 nih dok. Mitos fakta yang ke-6,
temuan kecil dalam hasil menjadi tanda awal perubahan. Nah ini gimana dok? Itu mitos atau fakta? Ini kan masih, kalau aku ya ini mitos sebenarnya sih, mitos. Soalnya kan rata-rata orang yang mau medical check up tuh ya, itu kan masih ini deteksi dini kan. Deteksi dini. Harus pemeriksaan ulang ya. Pemeriksaan ulang sebenarnya, pemeriksaan ulang, dan juga kebanyakan kan yang mau medical check up mau persyaratan lah istilahnya gitu. Jadinya belum pasti juga itu penyakitnya mengarah kemana gitu. Jadinya perlu ada pemeriksaan berkala kayak pemeriksaan fungsi ginjal atau fungsi hati, habis itu ada namanya CT scan, MRI. Kan takutnya kalau orang-orang yang mau kerja tambang itu kan takutnya kan ada kayak pneumonia, TBC, menular lah istilahnya gitu. Baik. Tapi bisa juga kok yang catin-catin juga itu kan perlu juga itu. Betul. Tergantung tadi kembali ke kondisinya. Kondisinya, Dok. individunya lah istilahnya. Iya. Gitu. Nah, berikutnya nih dok, kita lanjut ke mitos atau fakta boleh, berikutnya ya, dok, boleh. ya. Pemeriksaan lanjutan ini membantu memperjelas hasil yang belum pasti, dok. Bisa tuh fakta itu, memperjelaskan, membantu lah istilahnya. Contoh kayak tadi yang aku bilang ya, kan dari hasil biasanya tuh pemeriksaan lab tuh, pemeriksaan lab kan ada namanya cek HBsAg. Nah, kalau dia positif nanti lanjut lagi ke pemeriksaan SGT, SGPT, habis itu ada bilirubin. Biasanya itu aku pernah dengar itu pemeriksaan tes polisi tuh lengkap banget tuh. Nanti ada pemeriksaan lanjutannya. Ini tinggal konsul ke penyakit dalam, nanti cek macam-macam kayak cek USG. Takutnya kemana-mana, takutnya ada fatty liver lah istilahnya kalau bahasa kedokterannya. Tapi mungkin dok untuk pemirsa yang masih belum paham, sebenarnya pemeriksaan lanjutan itu yang kayak gimana sih dok? Bedanya lanjutan sama yang dasar itu seperti apa? Kalau yang dasar itu kayak tadi aku bilang ya, pemeriksaan jasmani, pemeriksaan tensi, tinggi badan, berat badan, habis itu biasanya cek darah lengkap itu aja sih. Kalau yang mau lebih lengkapnya lagi, itu lanjutannya ada NAPSA, ada MPI, habis itu ada darah lengkap kayak SGT, SGPT, misi ginjal, sama kalau MRI CT scan itu biasanya kami konsulkan dulu ke spesialis. Perlu atau enggak ya? Perlu atau enggak gitu lanjutannya gitu. Oke, kita lanjut dulu ya untuk mitos fakta selanjutnya. Untuk mitos fakta yang selanjutnya, deteksi dini selalu langsung membutuhkan tindakan medis. Oh, nah, enggak, ini gimana dok? Mitos aja ini, mitos aja ini sebenarnya mitos. Dia aja perlu diulang sebenarnya dok. Iya, ini kan sebenarnya berulang aja sebenarnya sih. Soalnya masih deteksi dini lah istilahnya. Deteksi dini. Kalau deteksi dini kan masih belum perlu pengobatan. Soalnya kan nanti bisa diatur sama jaga pola makan, olahraga gitu. Jadi nggak perlu pengobatan dulu. Nanti kalau soalnya nanti dicek berulang berkala dia masih tinggi, misalnya kayak tensinya, gula darahnya, baru kita melakukan tindakan medis selanjutnya gitu. Kan dikonsultasikan juga ke dokter spesialisnya gitu. Terima kasih dok. Baik, nah seru banget ya dok ya. Betul. Tapi kita akan lanjutkan lagi nanti pembahasan kita nih dok ya. Kita akan jeda terlebih dahulu ya dok. Boleh. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sip, sehat itu perlu.